sebenarnya jangan takut untuk maju ya, maju. walaupun tidak didengar oleh netizen, maksudnya tetap ini saja terus gas karena sekalipun itu segmented tapi cipta bisa dipasarkan dan pasar bisa diciptakan. Oke, hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Linggar Kuku Aji Pratama di segmen Bincang Ruang Tengah. Dan pada malam hari ini saya ditemani oleh salah satu musisi, asik. Wow. Salah satu musisi yang sudah melanglang buana juga sih di mana di dunia perindustrian musik indie Makassar. Dan kita harus sapa beliau dulu. Oh, beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Yayat. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah. Lama kita tidak duduk bareng ini. Kesibukan apa sekarang? Sibuk puasa. Sibuk puasa. Sibuk puasa. Sibuk puasa. Tari aman. Aman 50-50. Iya. Amannya. Jadi Om Yayat ini guys, salah satu musisi idola juga sih sebenarnya. Karena sebentar mungkin Om Yayat akan menceritakan background, terus bagaimana history dia awal mula ngeband, ketemu dengan teman-teman yang bisa sampai ke perindustrian musik ya, perindustrian musik indie Makassar. Nah, Om Yayat, saya sebagai pengantar nih, Om Yayat dulu tuh main band atau kenal alat musik atau kenal musik itu di umur berapa Om Yayat? Musik dari kalau kenal musik sebenarnya dan suka yang edik dengar musik itu sebenarnya dari sebelum sekolah sebenarnya. Sebelum sekolah, berarti sekolah, masih baby, masih kecil. Ya. Karena almarhum ayah juga musisi, tapi musisi lorong. Oh, musisi lorong. Penyanyi dia, ya, vokalis. Awalnya dari situ. Dari situ dikasih dengar Deloitte, Chrisye, gitu-gitu. Weh, lagu-lagu klasik banget ya, maksudnya pop klasik sekali. Dan dari itu Om Yayat waktu masih kecil-kecil mungkin lihat ayah main sampai yang istilahnya udah agak gede, udah berakal gitu kan. Berarti mainnya itu di umur berapa tuh? Maksudnya pertama kali megang alat musik gitu. SMP. Paling pertama sekali tuh. Paling pertama kenal alat musik itu SMP. Berarti range-nya waktu dari SD mungkin masih dengar-dengar itu ya, masih sering ngeliat ayah nyanyi atau dengar-dengar musik. Pas SMP baru main. Berani ya. Nah, di lagu pertama yang paling pertama didengar apa? Yang membuat Om Yayat menjadi seorang anak band, asik. Ya dulu kan wajar, mungkin menurutku wajar. Ya. Kalau Biasanya sambil ngerokok ya sama Yayat ya. Dulu kan kalau zaman sekolah dulu kalau kita dengar lagu-lagu rock kayak keren gitu ya, keren. SMP. Keren. Terus kayak kalau di Indo itu kan dulu zaman-zamannya MTV ada. Ya, MTV. Kotak. Berarti itu lulusan Dream Band semua kan? Betul. Kotak, Kapten. Terus apa lagi tuh? Mata dulu juga sering dengar ini J-Rocks, siap, betul, Cangcuters, The Titans jangan lupa The guys. Titans, siap. Ariel Noah ya, mirip kembarnya Ariel Noah. Berarti itu ya, maksudnya rock alternatif. Kalau itu Indonya, kalau Barat, Om Yayat sering dengar lagu ini Barat nggak? My Chemical Romance, MCR, Muse. Tuh. Berarti di SMP itu Om Yayat sudah mulai mendengarkan, sudah mulai pegang, maksudnya ngulik lagu kan, main-main itu. Tapi alat yang paling pertama dipegang apa? Yang pertama kali dipelajari itu gitar, terus diajakin masuk ke studio. Awalnya kan ini belajar main gitar sama teman, sama kakak, ada abang lah dulu di lorong. Abang-abangan lah ya, abang-abangan. Jadi di kelompok itu termasuk saya yang paling muda, yang lain itu senior semua. Jadi ngikut, bergaul, nongkrong. Terus masuk studio karena
yang isi gitar, drum, vokal sudah ada, terus ini yang bass kosong. Bass kosong. Jadi sebagai adik yang ngalah sama abang. Ya, padahal dulu Om Yayat waktu masuk studio itu apa sih ini bass, tapi sudah tahu bahwa bass itu kayak gitu. Basicnya kan sama kayak gitar. Iya, cuma dia mainnya satu ini ya. Saya juga pemain band bro, tapi Siap. pemain yang ya gitulah. Kalau itu dia ibaratnya lorong, saya pemain band rumahan, asik. Nah, Om Yayat pertama bentuk band itu sama senior-seniornya Om Yayat tuh di lorong. Nah, terus Om Yayat dulu sering bawain lagu apa Om Yayat? Waktu nampil pertama lah, nampil perdana itu gimana perasaan Om Yayat tuh? Ikut festival Ya, pertama ikut kali. ya. Wow, ngeri karena kan waktu itu pertama kali ikut festival, waktu itu saya masih SMP. Yang lain itu pada SMA, kuliah. Teman satu rumah nih? Yang komplek, di festival itu. Oh, yang di festival itu. Berarti minder ya istilahnya ya, Minder. Tapi dilewatin juga. Lewat. Aman juga mainnya. Aman. Dapat juara 2. Dapat juara 2, widih. Berarti kan pertama kali ikut festival langsung dapat juara 2, ngeri. ngeri ya. Ngeri. Berarti memang ada bakat guys. Tapi sekarang Om Yayat masih aktif ngeband nggak? Kalau dibilang aktif di atas panggung sebenarnya tidak. Malah kalau sekarang ini lebih ke belakang layar. Berarti udah punya manajemen sendiri dong? Rencananya, baru rencana sih sebenarnya. Nah, kita digangguin sama anak ganteng dulu. Makasih mas. Ini Ciko Jarak. Oh, Ciko Jarak ya, Ciko. Oh iya, cukur-cukurnya guys sudah kayak Ciko. Ciko Jarak Asik. ya. Ganggu Thank you Mas Hanafi, thank you. Guys, ini kita seperti biasa ya, podcast ini memang berada di RK House Cafe. Ya, yang namanya juga kita cari-cari apa, bukan cari-cari guys. Ini hanya hobi ya. Om Yayat, kita di RK House ini teman-teman punya tim digital marketing yang bergerak di video YouTube. Dan sebenarnya saya lupa tadi, saya harus berterima kasih sama Om Yayat karena sudah hadir di sini untuk sharing dengan kita kan, karena di sini tidak ada musisi semua guys. Dan Om Yayat, kita lanjut nih. Berarti Om Yayat sekarang sudah sudah jarang ngeband, malah beralih ke belakang panggung. Berarti sudah punya manajemen sendiri ya? Nah ini baru rencana sih sebenarnya, belajar dari manajemen teman-teman yang lain kan. Biasa ikut seminar, workshop, webinar yang dari luar tentang musik, produksian musik, bagaimana manage musik sambil belajar. Sambil mau juga aplikasikan. Berarti ini Ahmad Dhani guys, sudah jadi musisi. Nah itu idola saya. Oh idola ya. Kenapa ya setiap orang saya lihat yang punya manajemen sendiri itu pasti saya terinspirasi dari Om Ahmad Dhani. Om Ahmad Dhani, terima kasih telah menginspirasi anak-anak muda Indonesia guys. Ngeri. Terima kasih dan semoga Om Dhani juga sehat selalu ya. Terus Om Yayat sekarang kan lebih banyak di belakang panggung nih. Saya pengen nanya-nanya dong, itu sampai ke tahap ini kan pasti Om Yayat banyak ngelewatin hal-hal yang unik juga ya selama ngeband ya. Ya namanya kalau kita jadi anak band itu biasanya kan harus terlihat keren dan menjadi figur kan. Nah, iya, salah satunya itu mulai dari outfit, OOTD, style, lifestyle, terus modernisasi kita dalam bergaul. Itu sudah semua dilaluin. Ya tidak munafik pasti iya. Pasti iya. Terus ciwi-ciwi juga sih. Ih kayak ganteng banget. Musisi guys, impact jadi seorang musisi kayak gitu ya Om Yayat ya. Sebagian. Istilahnya kalau saya bahasanya bonus. Bonus. Nah, balik lagi nih Om Yayat. Sambil dicobain nih. Siap. Izin Pak, izin. Iya, punyanya kopi ladies kayaknya nih, kopi ladies dibikinin sama kakak Ciko Jericho alias Hanafi. Berarti sambil ini Om Yayat sambil nyantai ya. Dulu genre Om Yayat itu setiap manggung lebih kepada apa tuh? Ke pop kah? Ke barat kah? SMP kan udah main festival tuh, main rock ya pasti ya. Kalau festival rock. Terus pas masuk ke SMA gimana tuh? SMA ini Evolve, dia temanku yang ini kan ada dari berlima, yang bertahan sisa 3, terus
penambahan 2 member baru. Jadi ada. Tapi masih dengan formasi band yang pertama, yang waktu SMP. Beda, Ya, udah beda lagi. Kurang lebih sama. Jadi Kurang yang lebih 3 sama. orang Jadi ini sistem tetap calling ya. Jadi yang teman dari yang sejak dari SMP itu sama bareng. Yang satu kayak saya kan main bass, terus satu ini drummer, terus satu gitar. Itu ini kita solid. Terus diganti ada masuk vokalis baru sama gitaris baru. Oh, berarti Om Yayat juga ini sudah merasakan kayak rotasi-rotasi formasi ya, rotasi-rotasi role gitu kan. Berarti intens dong, masih tetap di gitar dong waktu di SMA? Di bass gitu maksudnya? Ya kan pas SMA kan awalnya main bass, terus bawain lagu-lagu apa tuh waktu SMA? Dari yang musik rock emo kayak MCR Music gitu kan, lari ke jembatannya ke Screamo dulu. Iya betul, Screamo dulu emang lagi ini sih yang pakai celana-celana skinny kan, terus sepatu fans. Terus lari ke post hardcore kayak BMTH, Bring Me The Horizon, Asking Alexandria, gitu-gitu. Attack, wes anak gaul banget guys. Memang itu waktu di zaman saya sekolah juga itu banyak yang kayak gitu, banyak yang denger lagu itu kan. Itu kalau di Indonesia, kalau sepengetahuan saya ya, di Barat itu kita masih dengar Asking For Help, Bring Me The Horizon, terus apa lagi tuh, Attack. Kalau lagu slownya, anak gaul yang dulu tuh, anak band-band dulu tuh Rocket Rockers. Ingin hilang ingatan, bro. Itu juga dulu sempat jadi ini, jadi apa? Band hits banget ya. Ingin hilang ingatan, Rocket Rockers. Abang-abang Rocket Rockers, apa kabar? Masih sehat ya semuanya? Masih lancar dia aja. Masih lancar ya. Tapi kayak agak-agak ini mungkin pasarnya beda ya sekarang ya. Iya. Agak-agak lain-lain juga. Nah itu sebentar kita akan bahas tuh pasar-pasar kayak gitu. Tapi khusus Makassar aja. Ya. Nah, terus lanjutannya nih Om Yayat. Setelah Om Yayat beralih genre nih, istilahnya udah banyak kan. Main rock udah. Terus beralih ke Screamo mengikuti tren. Ya oke. Nah setelah itu masuk ke fase SMA, masuk ke fase kuliah. Pernah ndak Om Yayat itu sampai ke dunia atau dapur rekaman profesional atau dapur rekaman industri musik lah gitu, terkhusus di band indie Makassar? Ya jadi pas SMA tuh sebenarnya 2012 kelas 2 itu pernah ditawarin ini sama teman main band reggae. Jauh banget. Rock, post hardcore, emo, larinya ke reggae lagi. Nah, jadi the best banget ini ya. Maksudnya semua genre bisa, guys. Ditawarin main reggae itu kan main isi gitar waktu itu, gitar. Tapi kan ini masih anak jamming guys. Fokus di band yang metal ini yang main metal juga ya, post hardcore. Jadi artinya yang di situ belum terlalu fokus waktu itu. Jadi ya maksudnya ya gitu-gitu aja, nongkrong juga. Jadi pas beralih dari SMA ke kuliah, band yang metal ini awalnya ini vakum, terus sekali dibubarin aja, terus karena pasarnya udah nggak ada, istilahnya susah. Segmented banget. Jadi ditawarin kembali main di band ska ini, namanya Makassar Rocksteady. Wih, Anda ternyata Makassar Rocksteady, saya harus minta tanda tangan. Ada yang tahu Makassar Rocksteady? Halo kawan-kawan Makassar Rocksteady, saya bareng Om Yayat nih. Minta maaf saya tidak berbicara langsung dengan manajemen Makassar Rocksteady karena mungkin saya punya ikatan ya sama Om Yayat. Jadi Om Yayat hadir di sini untuk membicarakan industri musik di Makassar. Jadi yang bikin Om Yayat sampai ke dapur rekaman industri Makassar itu ya ini band, ya maksudnya yang konsisten lah ya. Berarti band Makassar Rocksteady. Seingat saya itu Makassar Rocksteady dulu di tahun 2000 berapa tuh? Yang pernah main bareng SID, opening band SID kan? Opener. Terus masuk RIC juga kan? RIC. Rockin Celebes juga 1 kali kalau nggak salah tuh. Alhamdulillah 2 kali. 2 kali RIC. 2017 sama yang sudah 3 kali malah. Sudah 3 kali. 2017, 2019. Yang ini baju yang ini 2020. 2020. LOG enggak?
Yang Lamb of God? Belum. Oh belum di situ ya, berarti Lamb of God dulu, habis Lamb of God, baru nanti band indie Makassarnya MR udah masuk stack list. 3 kali berturut-turut. Tidak, 2017, 2018 tidak, 19 sama 20 yang kemarin. Sama yang tahun 2020 yang kemarin. Kalau yang kemarin kayaknya ini ya, by virtual ya 2020 kan RIC-nya? 2020 apa 2021 ini? Lupa 19, bukan? Lupa yang ini yang 10 stage. Yang 10 stage. Kayaknya yang ini deh, yang pas kalau nggak salah saya juga ingetnya yang waktu COVID itu kan. COVID kan RIC juga ada tuh. Ya ada. Ada kan? Di Mall Nipa. Ya, di Mall Nipa kan? Mall Nipa. Nah, berarti kita harus berterima kasih sama Chambers dong. Chambers. Wes. Ini banyak banget ya kita sebut nih ya. Sebentar kita masuk royalty bahaya nih. Berarti Om Yayat ini konsistennya masuk ke dapur rekaman secara konsisten itu bareng Makassar Rocksteady. Makassar Rocksteady di 2015. Sempat itu kalau saya dengar-dengar juga sih Makassar Rocksteady kan kiblat-kiblatnya tuh kayak Monkey Boots terus ala-ala Segi juga ada sih sedikit ya kalau saya dengar lagunya. Tapi specifically dia lebih kepada Monkey Boots sih, mirip-mirip lah gitu ya. Karena Segidok juga sebenarnya rootsnya itu dia Rocksteady. Oh Rocksteady gitu. tapi dia ini personil alat tiupnya itu additional semua. Bayangin bro, Om Yayat dari main alternatif rock kan kayak Muse, MCR, Screamo. Ini nggak tahu nih, nanti dia juga bikin manajemen terima lagu dangdut juga nih kayaknya demo nih. Sih kayaknya. Ya jelas cuan ya bro, cuan bro, cuan. Penting. Nah itu waktu Om Yayat sudah gabung Makassar Rocksteady nih, hal yang paling unik yang Om Yayat temui lah ketika manggung bareng teman-teman Makassar Rocksteady apa tuh? Yang gimana nih bang? Ya maksudnya terserah Om Yayat. Dalam fase Om Yayat masih aktif ngeband bareng Makassar Rocksteady, kita nggak bicara yang dulu ya, karena Makassar Rocksteady ini kan konsistensi, siapa sih yang nggak kenal Makassar Rocksteady gitu kan, di kalangan-kalangan indie kan. Nah, harus dong saya aja kenal bro, kenal sama Om Yayat maksudnya. Nah kayak gitu, maksudnya pernah nggak manggung di suatu tempat gitu toh, terus ada hal unik yang terjadi gitu? Oh ini mungkin ya waktu pertama kali bukan pertama kali sih, artinya waktu itu pertama kali ngerasain oh gini ya rasanya jadi artis. Asik sekali jadi artis ya. Jadi apa istilahnya kalau di sini local heroes yang dijemput terus di servis di yang diatur-atur ke hotel gimana gini ya rasanya ya. Itu pengalaman pertama ya yang pertama dan masih teringat bilang wih enak ternyata ini dan itu makin membuat Om Yayat semakin star syndrome bahaya ya takut mas ini kalau begini nih teman dia bicara pas star syndrome tidak jokes bro jokes itu cuma canda. Berarti pada saat itu Om Yayat baru benar-benar mengenal ya dunia musik itu ternyata seperti ini. Iya, jadi dari pengalaman itu ini jadi semua teman-teman tersadar jadi kan artinya kita sudah di service baik nih sama penyelenggara, jadi otomatis kita harus berikan yang terbaik. Betul. Mabok dulu dong berarti begitu? Saya tidak. Oh tidak ya? Ada beberapa cuma. Ada beberapa. Ya namanya kan ini kita kan bebas ya bro ya. Dalam artian dalam dunia musisi itu ya tahu sendiri lah lingkaran musisi kayak gimana kan. Orang bikin karya itu apalagi yang berhubungan dengan seni musik, which butuh mood yang ini, butuh doping yang kayak gimana dan rata-rata sih saya lihat teman-teman yang ngeband itu orang-orang yang ngeband ya, apalagi band-band indie yang sekarang itu dia punya lifestyle sendiri gitu loh. Ya, beda-beda. Kalau sebenarnya dia yang menciptakan figur gitu loh untuk teman-teman pendengar. Ya walaupun ada yang 18 plus banget juga. Ada. Itu kan kita sebagai seorang yang penikmat musik melihat industri seperti itu tidak langsung menjustis ya. Karena mungkin saja dengan hal seperti itu dia lebih lebih intens untuk bikin on fire gitu. Ya kan banyak juga tuh berita-berita apalagi band-band barat yang
yang legend-legend itu yang meninggal gara-gara ini. Tapi sampai sekarang karyanya masih di ini kan, masih dihargain. Ya menurut saya sih bukan wajar, tapi tergantung kitanya aja. Ya betul. Gitu. Jadi tidak semua teman-teman band itu ya artinya 18 plus Ya, semua. Ada malah minus 18 minus 18. yang Nah sampai, itu dia guys. Sampai di backstage itu kayak bocah tuh ada yang banyak ya. Ada macam-macam. Jadi Om Yayat tapi lagi Om Yayat itu kan semacam tadi yang Om Yayat bilang baru perdana tuh ngerasain kayak gitu kan. Pernah nggak Om Yayat merasa insecure ketika satu stage dengan band-band papan atas gitu loh? Aduh pasti. Pernah dirasain. Pernah kayak, ih ternyata ini pengen foto dong gitu. Pernah. Padahal ini Om Yayat artis lokal heroes juga kan? Bukan sering sih, malah maksudnya hampir setiap kali, misal ada event atau konser yang panggil band luar itu pasti kagum, malah lihat kayak iya. Maksudnya ini ya ternyata yang sering saya dengar, yang sering saya lihat ternyata sudah ada di depan. Malah di samping kita satu backstage minum bareng gitu. Om Yayat melihat itu agak-agak ada perasaan beda nggak gitu ketika melihat di video dengan faktualnya? Iya pasti. Beda ya. Biasanya kalau yang kita lihat di frame itu misal dia pendek atau dia kecil kelihatannya tapi aslinya beda atau sebaliknya gitu ya, sebaliknya. Kalau kita lihat mungkin di video dia agak-agak arogan, pas ternyata di backstage wah ternyata supel nih orang nih. Karena memang atas tergantung dari si artisnya itu, misal dia mau buat gimmick seperti pada atas panggung tapi nyatanya belum tentu di real life-nya dia seperti itu. Berarti memang banyak yang humble juga lah ya istilahnya ya. Maksudnya sering sama teman-teman indie juga lagi enak-enakan juga. Maksudnya ngobrol di backstage-nya itu nyantai. Terus Om Yayat sekarang Makassar Rocksteady aktivitasnya masih aktif? Masih, ini lagi garap album kedua, insya Allah mungkin tahun inilah. Tahun ini, berarti alhamdulillah masih intens ya. Maksudnya masih dalam satu manajemen. Sudah ada manajemen produksinya sendiri, maksudnya sudah masuk di kategori indie lokal gitulah ya. Makassar Rocksteady. Om Yayat masih main? Tidak. Berarti sudah diganti dong? Ganti. Sudah diganti. Waktu itu ada inilah. Maksudnya ini ganti gara-gara apa nih? Regenerasi kah atau apa? Lebih kepada ini sih sebenarnya, waktu itu kan lagi kerja di satu perusahaan. Terus ya memang yang susah untuk diatur jadwalnya karena kan terikat waktu di perusahaan. Berarti ini Om Yayat tereksploitasi juga nih dengan kapitalis ya kalau gitu. Betul itu. Jadi persetan dengan kapitalis. Iya. Tapi apakah itu membuat cita-cita Om Yayat yang dulunya merasakan hidup enak, yang merasakan diperhatikan ketika di Makassar Rocksteady, terus ada nggak dampak signifikan pas Om Yayat keluar sebagai player dari Makassar Rocksteady? Sebenarnya tidak sama sekali. Jadi kalau misal keluar tuh kayak di skena musik di Makassar kan bergaul, ngopi pasti ini masih kayak artinya kayak nih Om Yayat ini dari MR nih. Om Yayat dari MR nih. Masih kayak gitu ya. Berarti MR ini membangun sebuah sistem dalam band itu adalah family. Betul, memang. Jadi nama ininya itu sebenarnya MR Family. MR Family. Kalau saya masuk bisa nggak? Boleh. Boleh sekali. Kita semua terbuka. Ini kita lagi sering-sering bukber nih sama teman-teman MR Family. Bukber. Terus kalau saya lanjut lagi nih Om Yayat. Menurut Om Yayat nih, ini poin dari perjumpaan kita pada malam hari ini. Om Yayat kan pasti lihat kan band-band yang lain yang ada di Makassar kan. Sekarang kan kita ketahui yang aktif tuh kayak Kapal Udara kan, yang lagi naik daun lah istilahnya. Maksudnya udah go nasional kan. Terus ada siapa lagi tuh selain Kapal Udara tuh? Ada ini punya kakak, ada abang ini namanya Theory of Disgusting. Theory of Disgusting. Itu sudah pernah main di Synchronize Fest. Natinson kan kemarin sempat main di Beautiful Malino kalau nggak salah tuh. Beautiful Malino sama Malino. di Bali. Oh iya di Bali. Soundre. Soundrenalin. Nah ini abang-abangan dari Kapal Udara, Natinson, terus TOD harus membawa nama baik Makassar ya.
istilahnya walaupun di Makassar juga sebenarnya masih banyak teman-teman yang aktif ngeband, tapi yang dilihat dari go nasionalnya kan mereka bertiga. Tapi emang sih saya dengar lagu-lagunya Kapal Udara, Natinson asik sih sebenarnya. Maksudnya itu dia modernisasi. Ya walaupun pasarnya itu, pasar industrinya itu ya agak beda dengan teman-teman MR mungkin ya. Beda. Karena teman-teman MR kan punya genre roots ya, lebih ke roots kan, ke ska ya. Ska. Nah, terus menurut Om Yayat nih, plus minus dalam perindustrian musik indie Kota Makassar, apa yang membuat hanya sedikit band dari Makassar yang bisa go nasional? Padahal dari segi dari segi manajemen mungkin teman-teman banyak yang bagus juga kan. Nah, Om Yayat kira-kira menurutnya gimana tuh terkait itu? Sebenarnya ini sih lebih ke eksekusi barangnya. Jadi semisal teman-teman kan banyak tuh band di Makassar, mulai dari genre ini, genre itu. Sebenarnya banyak. Kalau menurut saya itu eksekusi dalam artian manajemennya. Manajemennya. Jadi semisal jadi itu kan setelah rilis lagu, album, tapi kurang dikemas, artinya ini pihak dari manajemennya kurang ngemas ini bandnya ini untuk bisa go out keluar. Berarti kembali lagi dengan manajemen. Manajemen itu penting juga sebenarnya, penting. Kalau saya sih dulu tahunya manajemen itu kan saya maksudnya banyak abang-abangan juga nih yang di bagian metal-metal gitu kan, termasuk senior-senior di MMS, Makassar Metal Syndicate. Itu kan selalu mainnya di Sabrina kan, maksudnya manajemennya kan ada di Sabrina juga tuh. Itu khusus pasar, emang pasar death metal, underground kan di situ semua, hardcore. Nah, kalau Om Yayat sendiri, menurut Om Yayat nih, dari semua genre yang ada, kira-kira genre apa yang paling gampang dijual di industri musik menurut Om Yayat nih? Maksudnya hasil risetnya nih, oh ternyata sekarang anak-anak Makassar itu lebih suka dengar lagu kayak gini nih gitu loh. Kalau menurut saya itu sebenarnya semua genre, tidak ada batasan sebenarnya. Kembali ke itu eksekusi manajemennya. Jadi berarti sama ya, sama dengan yang tadi. Kalau kita bicara genre yang segmented, misal metal, ya, kan artinya metal ya segmented betul. Segmented artinya yang punya pasar sendiri. Pasar sendiri, tapi di luar sana ketika kita sudah temukan pasarnya, wow gila. Seperti Seringai, Dead Squad, kan betul. Gila kan mereka, artinya sudah jajakin nasional ke internasional pula. Dead Squad, Burger Kill, Jepang, London, sudah mereka, artinya tidak ada sebenarnya. Misal kan banyak orang bilang harus genre pop nih biar populer, pop gitu, tapi sebenarnya tidak juga. Reggae, ska, semuanya bisa. Semua bisa. Berarti memang guys perlu, kalau saya sih bagusnya ada suatu manajemen memang di Makassar sih. Maksudnya manajemen industri ya, khusus musik yang menaungi semua ini, semua genre-genre tersebut. Jadi ada satu palang pintu, mungkin contoh kayak manajemen, nama manajemennya Om Yayat apa tuh? Kalau di MR sebenarnya kan independen. Jadi apa tuh nama PT-nya itu? Oh iya, kayak PT-PT begitu, maksudnya ada memang khusus divisi ska, mungkin kayak divisi-divisi gitu kan, genre-genre, tapi tergabung dalam satu manajemen. Ada beberapa sebenarnya di Makassar, cuma ya begitu, artinya tidak manajemen ini tidak nampung semua. Apakah memang tidak bisa, atau mungkin artinya kurang informasi dari band-band yang lain belum, atau kurang profit mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi ya, karena manajemen pasti duitnya profit, men. Dalam artian ngapain saya ngurusin lagu dulu kan kalau seumpama nggak ada profit gitu loh. Kalau hanya modal tampang doang dan bla bla kan semua bisa, iya nggak? Bisa. Nah. Terus kalau menurut Om Yayat dalam membuat band itu perlu nggak skill tuh? Skill ya perlu sih basicnya. Basic tapi ya basic. Saya langsung jatuh guys kalau butuh skill. Maksudnya gini, artinya paling tidak ya kali masa main gitar tapi tidak punya skill basic main gitar. Ya, maksudnya ya nggak tahu chord, betul. Maksudnya at least itu paham chord lah, meskipun belum, misal kayak
scale apa segala macam itu apa nanti belakangan. Betul. Dan yang paling terpenting juga sih sebenarnya konsisten. Walaupun skill kita oke, tapi kalau kita juga pakai ero guys di benta, sama aja bikin susah juga. Bagaimana di? Pakai ero. Ya itu pakai ero, bertatalegan juga, mojo-mojo udah jelas. Karena masih ada sebenarnya, masih artinya, tapi sebagian kecil teman-teman ada. Nah kayak gitu ya, mungkin ya Om Yat ya. Dalam artian banyak istilahnya ada band-band yang idealisnya sangat ini sekali tinggi, tidak mau gabung dengan korporat. Itu tadi yang saya bilang kayak Om Jason Renti kan, dia tuh Abang Jason itu kan dia mainnya memang betul-betul anti ini sekali bro, maksudnya idealis kan. Kalau teman-teman Ihsan Scooter kan, indie kayak gitu kan dia bukan anti korporat, cuma maksudnya dia tidak join dengan manajemen yang berbentuk korporat. Betul. Tapi karyanya juga luar biasa sih yang kayak gitu-gitu, akustikan. Kalau saya bilang sih kayak apa ya, kayak model-model indie banget lah kayak gitu ya. Nah, terakhir ini waktu di REC yang kemarin yang main, kita satu backstage sama Mas apa? Mas Iksan Scooter. Jatim tuh bro, produk Jatim dia, Surabaya kan. Aslinya itu ini beliau itu asli pendiam, tapi humble. Awalnya kan dikira mungkin cuek, arogan. Ternyata enggak. Berarti itu memang guys, dari beberapa kesimpulan kita bahasanya masalah industri. Memang di Makassar itu perlu sih sebenarnya ya, tergantung balik lagi ke manajemen. Jadi teman-teman yang menuju dapur industri rekaman yang level indie harus benar-benar lihat manajemennya kayak gimana tuh. Dan konsistensi perlu mungkin ya Om Yat ya, konsisten dalam harus banget. Walaupun contoh kayak tadi Om Yayat nih bilang nih, walaupun dia sudah X ya istilahnya di MR, dalam artian X bukan mantan seutuhnya, tapi dia masih tetap ngembangin, masih tetap gabung, dan masih tetap memberikan masukan. Itu yang namanya family condition lah. Betul. Saling support istilahnya, karena kita ketahui juga untuk suksesnya itu ya kayak gitu modelnya. Butuh teamwork gitu. Apalagi Om Yayat ini kan genrenya ska bro. Itu ska personilnya ada berapa tuh MR tuh? Dulu awalnya ada 11. Ada 11. Belum lagi kalau collab dengan vokalis tambahan satu pernah ada tuh. Collab dengan vokalis cewek tambahan dari band apa itu dulu. Lupa, jadi total 12 orang di atas panggung. 12 orang di atas panggung. Jadi dulu sempat diledekin sama Tuming Abu. Abu waktu itu nge-host di event itu di lapangan Karibosi kalau nggak salah itu waktu itu. Dikirain tim FC Football Club. Football Club 12 orang ya, 12 orang. 12 orang dikirain ini semua pemain sama pelatihnya. 12 orang. Tapi sekarang sisa 7 orang. 7 orang yang aktif. Yang sering main juga. Berarti ke depan mungkin tidak ada nggak menutup kemungkinan ada penambahan lagi. Paling istilahnya additional doang. Additional. Berarti yang masuk ke album Fest-nya itu ya itu yang 7 orang. Yang 7 orang. Bahkan misal ini kan ada pemain trompet satu tidak bisa berhalangan main itu, dari kita teman-teman itu tarik dari pemain trompet yang mantan personel juga dulu. Sama seperti saya, kalau misal ada yang berarti Om Yaya juga merangkap sebagai additional guys, sebagai kru. Ya itu dia sih sebenarnya yang perlu, karena kebanyakan kan ya entahlah mungkin ada kelas-kelas gitu ya. Kalau di dalam dunia band mungkin wajar lah. Wajar, tapi tidak harus sampai ya harus diminimize lah istilahnya ya. Jangan sampai dibawa keluar gitu untuk kemajuan ini juga. Nah, itu mungkin tadi Om Yat pembahasan kita ya yang istilahnya singkat dengan sampel Om Yayat sendiri sebagai penyintas pernah masuk ke dapur rekaman industri musik Makassar, banyak bercerita tentang genre-genre apapun. Intinya bro, Anda bikin band itu konsisten dan lihat manajemen, dan jangan ya panas-panas kayak ayam. Ya itu yang penting. Punya skill oke, tapi yang lebih penting adalah attitude bro, betul sekali. Kalau Anda jago juga tapi tatalegan dipakai kucis. Dikali 0. Nah, paling terakhir nih sebelum saya tutup nih Om Yat,
closing statement buat teman-teman. Ini sih mungkin ngutip dari lirik lagu Efek Rumah Kaca. Yang pasar bisa diciptakan, cipta bisa dipasarkan. Asik sekali. Artinya, misal teman-teman nih ada yang mau buat baru mau bangun band, terus pusing ini, misal terlanjur build genrenya itu misal inilah, misal segmented atau apa gitu, hip hop apa segala macam. Sebenarnya jangan takut untuk maju ya, walaupun tidak didengar oleh netizen, maksudnya tetap ini saja terus gas, karena sekalipun itu segmented tapi cipta bisa dipasarkan dan pasar bisa diciptakan. Betul sekali, brother. Itu sangat memotivasi banget nih untuk teman-teman yang lain nih. Oke, mungkin itu saja ya Om Yayat ya. Terima kasih sudah hadir. Semoga teman-teman MR dan teman-teman musisi lain bisa membawa nama Makassar ke kancah nasional ya. Betul, harus menyusul internasional juga kalau boleh. Harus menyusul yang 3 ini. Karena yang 3 ini memang lagi naik daun emang. Oke guys, mungkin itu saja yang perbincangan saya dengan Om Yayat, singkat, padat dan jelas. Jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube channel RK House. Dan kalau perlu dikasih bunyi lonceng guys, supaya bantulah kita ini guys. jangan pelit, soalnya subscribe gratis Om Yayat ya. Gratis, tinggal diklik. Tinggal diklik. Nanti juga Om Yayat bantu share. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.